Partai politik PDIP Perjuangan kini tidak lagi menganggap Presiden Jokowi dan Gibran Raka Buming Raka itu sebagai kadernya. Dan hal itu langsung dapat tanggapan dari Kodari sebagai pengamat politik, dan Kodari itu menilai bahwa keputusan PDIP melepas Jokowi itu merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal sekali pemirsa semua. Dan sebab berdasarkan survei tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu masih tinggi, bahkan masih di angka 77,5%. Dan memang menurut saya ya itu jelas suatu blunder bagi PDIP karena telah melepas tokoh yang sangat populer yang memiliki daya tarik bagi masyarakat itu sendiri. Dan Kodari juga menambahkan atau mengatakan setelah tidak lagi dianggap jadi kader PDIP, langkah Jokowi dan Gibran itu akan menjadi permainan bagi konstelasi politik di Indonesia ke depan. Sebab partai lain akan berlomba-lomba menawarkan jabatan strategis kepada keduanya. Dan Kodari menilai peluang bagi Jokowi dan Gibran bergabung dengan partai lain itu sangat terbuka lebar pemirsa semua. Tetapi kemanakah kira-kira Jokowi itu akan berlabuh? Dan bagi saya itu tergantung sikap pengurus dan elit partai politik yang siap membuka ruang dan menggelar karpet merah kepada Pak Jokowi dan Mas Gibran itu sendiri. Nah, bicara kesiapan Golkar dan PAN menampung Jokowi, kata Kodari itu memerlukan perhitungan tertentu, misalnya perolehan jumlah kursi yang berdasarkan hasil Pileg 2024 yang menempatkan Golkar di urutan pertama dan PAN di urutan kedua. Tetapi terlepas dari itu semua, menurut saya yang terpenting adalah dilepasnya Pak Jokowi dan Mas Gibran oleh PDIP, maka sudah tidak ada beban bagi partai politik lain untuk mengajak Pak Jokowi dan Gibran untuk bergabung dengan partai politiknya. Artinya Pak Jokowi dan Gibran itu sudah bebas transfer. Dan bagi PDIP ya tunggu saja ya penyesalannya ketika Pak Jokowi dan Mas Gibran nanti direbut oleh partai lain dan bergabung dengan partai lain. Ya mungkin hanya ini saja, dan langsung kepada ke pembahasan atau ke video Bang Kodari terkait dengan tanggapan-tanggapannya tentang Jokowi dan Mas Gibran yang hari ini sekarang sudah tidak diakui sebagai kader dari PDIP tersebut. Ini sangat menarik sekali pemirsa semua ya untuk kita simak, dan langsung saja kepada videonya. Sangat. Sekarang Pak Jokowi mempertahankan apalagi 10 tahun ke depannya lagi. Jadi Mas Gibran ini saya lihat sebagai salah satu bintang penjuru ya. Bintang penjuru dalam politik Indonesia 20 tahun ke depan loh. Nah, oleh PDI Perjuangan aset yang bagus ini itu dilempar, dibuang gitu. Jadi sebetulnya secara kalkulasi politik ini menurut saya sih blunder besar sekali. Kalau saya sih lebih suka mengambil analogi Sintayong yang dilepas oleh Korea ini kan, Mr. Q kan. Sintayong ya? Iya, dilepas sama Korea, melatih timnas ngalahin Korea kan. Ngalahin Korea. Kalau STY itu baru mirip-mirip analoginya dengan Jokowi, kalau bisa mengantarkan Indonesia jadi juara Piala Asia U23. Kalau juara U23 ini Chief Erick Thohir baiknya fokus di sepak bola aja karena bisa melenting, terbukti kan. Janganlah. Nggak fokus aja melenting, apalagi kalau fokus. Jangan. Tapi kita balik lagi ya soal apa tadi, peristiwa-peristiwa yang mengubah masa depan Indonesia. Menurut gua ini salah satu peristiwa yang betul-betul akan mengubah masa depan Indonesia. Setidaknya pertama-tama secara politik. Tapi apa yang mengagetkan dari berita ini sama kayak Kyo? ini nggak? Pak SBY dilepas Bu Mega dulu itu sama nggak kira-kira? Oh beda. Yang tahun berapa nih? 2004 tahun kan 2004. baru balance cup juga tuh politik Indonesia. Iya. PDI, Pak SBY. Iya, tapi Pak SBY bukan PDI kan ya, kan bukan ini PDI. kabinet. Betul. Beda lembaga aja. Betul. Oh, beda. Jadi kalau misalnya begini, kalau Pak Prabowo dilepas sama Golkar kali ini. Jadi kalau Pak Jokowi ini bagian dari PDI Perjuangan, maka PDI Perjuangan itu akan mendapatkan benefit elektoral ya. Dari keberadaan Pak Jokowi di sana. Mungkin kalau nggak ada Pak Jokowi di PDI sama sekali 2024 ini, mungkin suara PDI lebih rendah lagi loh. Dan jangan lupa sebelumnya tahun 2014 itu kan terjadi kenaikan suara PDI. Tahun 2019 kenaikan suara PDI. Kalau nggak salah 2009 itu PDI di angka 14% kalau nggak salah itu. Ya, ini dianggap Pak Jokowi udah berjalan dengan PDI masih menang pemilu. Iya, karena ada Pak Jokowi di situ. Ya, tapi kan saya bilang, bayangkan kalau tidak ada Pak Jokowi tahun 2024, menurut saya ceritanya bisa berbeda loh. Tapi kan orang udah tahu dia udah pisah ranjang ini.
belum cerai secara definitif sih. Iya, kalau Tahu udah talak tiga lah. itu kata Iya, tapi kan- elit politik tapi bukan kan- rakyat. Orangnya taunya PDI masih Iya. Jokowi. Masih Iya, karena gimana iya. pun menterinya masih Iya, PDI, betul, kan? betul, Iya, betul. iya, Iya. Menterinya Pak Jokowi masih Betul, banyak PDI betul, kan betul. gimana pun gitu. Nah, yang kedua, bayangkan kalau misalnya Pak Jokowi pada hari ini karena sudah dilepas, udah bebas transfer istilahnya, Free agent. udah free agent ya, Iya. udah bebas transfer, udah free agent, dan itu diambil oleh partai politik tertentu begitu. Nah, partai politik yang mengambil kan banyak yang mau pada hari ini. Tapi gini, Mr. Q ini harus kita luruskan dulu. Saya lanjutin dulu ya argumentasinya ya. Perspektif kita soal diambil ini. Kenapa? Pak Jokowi yang diambil apa Pak Jokowi yang mengambil? Nah, itu loh. Ya, gini, pertama-tama kan partai politik ini kan ingin ya punya tokoh yang populer, tokoh yang kuat baik pada masa kini maupun pada masa depan. Nah, Pak Jokowi kalau ditarik oleh Golkar misalnya atau ditarik oleh Gerindra misalnya, maka dia menjadi tokoh yang sampai ya paling nggak 6 bulan ke depan masih menjadi pusat perhatian dan menjadi pusat dari dinamika kekuasaan yang terjadi di Indonesia. Oh, jadi posisinya Pak Jokowi yang diperebutkan ya? Kalau menurut saya begitu. Pak Jokowi itu bukan merebut, dia tuh diperebutkan. Dia tuh tinggal ilhamnya dari mana gitu loh. Sholat istiqoroh. Mau pilih yang mana nih gua? Iya, pasti banyak partai yang ingin. PAN aja kan juga mengatakan bahwa Pak Jokowi dan PAN itu adalah keluarga besar. Itu. Tapi ada yang bilang gini, Mr. Q, satu partai yang jualan A sampai Z-nya, hulu sampai hilir soal Jokowi aja, bahkan manifesto partainya adalah Jokowisme aja, nggak masuk Terjungkal. parlemen barang ini. Oh ya, itu kan begini. Itu kan sebetulnya tidak berada pada sebuah ruang hampa ya, tergantung juga bagaimana strategi komunikasi, berapa panjang waktunya dan seterusnya gitu. Jadi ya itu bisa jadi Meskipun satu. ada kenaikan signifikan juga di itu suara bisa ya. jadi satu contoh. Tetapi paling tidak begini. Saya melihatnya Pak Jokowi dan Mas Gibran ini tetap sebagai sebuah aset. Kalau menjawab pertanyaan yang tadi itu jangan-jangan ya karena belum putus tadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI. Jadi ini Loh iya. ini ibaratnya akta cerainya udah keluar lah gitu ya. Iya. Jadi pemilih-pemilih itu belum geser dari PDI ke PSI karena Akta cerainya. sertifikatnya masih PDI. Rakyat tuh masih taunya masih PDI. Dan relawan-relawan Pak Jokowi yang di PDI kan udah keburu daftar yang Loh, caleg iya. dulu kan. Ya sertifikat apa BPKB-nya nih belum balik nama nih, masih di sekolah Coba aja uji coba nih nanti tanpa ada Pak Jokowi. Lalu ada partai yang mengkampanyekan Pak Jokowi misalnya atau Mas Gibran nanti ke depan. Mungkin ceritanya agak lain tuh. Ya tapi kan setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Iya. Apakah relevansi Pak Jokowi akan tetap Gini ya, kalau serelevan hari bicara ini gitu? partai politik ya, paling tidak begini. Pertama, Pak Jokowi adalah tokoh yang sangat populer di masyarakat dengan popularitas yang selama ini luar biasa. Sehingga kita juga bisa berasumsi bahwa popularitasnya itu sedikit banyak akan punya daya tahan yang panjang. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, menurut saya kelebihan Pak Jokowi yang paling hebat itu adalah bahwa daya jelajahnya itu di masyarakat itu sangat tinggi, itu sangat kuat itu. Nah, Partai Golkar ya misalnya ya, Partai Golkar itu sudah berganti kepemimpinan beberapa kali, tetapi saya belum ketemu seperti yang Bang Akbar Tanjung. Belusukan Belum, ke ya. grassroots ya. Itu Bang Akbar Tanjung itu daya jelajahnya ke daerah-daerah itu luar biasa. Pak JK nggak kayak gitu? Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Ya, pokoknya setelah Pak Akbar Tanjung belum ada yang seperti beliau lagi. Nah, kalau ada Pak Jokowi di sana, maka bisa jadi bahkan Bang Akbar Tanjung pun bisa dilewatin. Gitu. Iya. Karena kalau menurut saya ya, penglihatan saya, Bang Akbar itu dulu rajinnya itu dan kuatnya itu kalau dia datang ke pengurus. Kalau ke masyarakat nggak begitu. Dan saya pernah dapat satu cerita ya bagaimana Bang Akbar itu agak sering mengajak Bang Ruhut Sitompul pada waktu itu. Karena Bang Ruhut itu dia memancing antusiasme rakyat. Lagi top. Bang Poltak ya, lagi top-topnya tuh. Dengan Sinetron Gerhana ya, dan dicat rambut kuning ini kan. julukan maksudnya. Bang Poltak Raja Minyak itu kan. Yang dari Medan. Nah, ini Bang kan. Akbar itu membutuhkan figur Vote getters pendongkrak, gitu ya. vote getters kayak siapa? Bang Ruhut. Poltak atau Bang Ruhut untuk menarik crowd. Kalau ini nggak perlu ya. Nggak perlu, dia sendiri lebih populer daripada Bang Poltak. Energi banyak. Ya. Popularity vote Ya. getter lengkap. Jadi manunggaling nih. Betul. Buy one, get Bang one. Ruhut pengalaman Bang Ruhut dengan Bang Akbar itu diduplikasi oleh Pak Hadi Utomo.
dan Demokrat. Waktu Pak Hadi terpilih jadi ketua umum, ya beliau juga bukan figur yang populer ya, bahkan jauh di bawah Bang Akbar kan popularitasnya. Itu dia jurusnya ajak Ruhut kemana-mana. Udah Iya. Barang sama bos. Iya. Canggih nih barangnya. Iya. Baru tante. Udah kumpul orang kan. Dia cerita kemarin di sini, Kan Bang. begini, kalau Pak Hadi ketua umum gitu ya datang ke satu daerah, lalu masyarakat itu diem gitu, anyep, siapa orangnya? Kan garing banget, Bos. Ruhut tuh fungsinya itu. Sebelum ada influencer zaman sekarang, sebelum ada betul. Raffi Ahmad, belum. ada gitu-gitu ya. Nah, pendahulunya itu kakek moyangnya nama Ruth Sitompul. The origin of influencer itu Ruhut Sitompul. namanya Ruth Sitompul itu. Udah kemarin kesini dia. Iya. Bening aku tante. Itu gitu dia. ya kan. Nah, kalau Pak Jokowi nggak perlu kayak begitu, dirinya sendiri adalah magnet. Orang udah kumpul. Itu dia. Jadi menurut saya Iya, Pak ya. Jokowi ini masih akan sangat-sangat menarik. Ya termasuk Mas Gibran kan. Mas Gibran juga Pilpres kan dikenal banyak orang dan mendapatkan sambutan. Apalagi nanti jadi Wapres, punya aura kepemimpinan nasional. Sepaket nggak nanti? Hah? Mas Gibran sama Tapi Pak Nggak tahu, ini nanti tergantung partai politik kan Tapi akan gini, melakukan apa dan mengambil langkah-langkah apa. Mr. Q, tapi kan gini, kenapa Pak Jokowi jadi magnet? Karena memang the presidency institution gitu ya. Presidential institution. Ya, itu presidential institution itu kan memang punya kekuatan to convince gitu. Oh iya. Nah, ya kan kalau hari ini kan kalau Pak Jokowi udah bukan presiden lagi kan dia nggak punya, belum agak tentu beda tuh, punya Mas. kekuatan to convince gitu. Menurut gua kemampuan Pak Jokowi bersirkus itu lu mau presiden. Sekarang lihat saya Nun Sewu dengan sangat segala hormat. Iya. Kiai Ma'ruf Amin Iya. wakil presiden dengan perangkat Iya. yang mungkin agak-agak Iya. mirip, Dapat gak hype-nya? Nggak ada ya? nggak bisa juga Iya, mengkonversi hal yang sama Iya. gitu. Menurut saya Pak Jokowi itu punya bakat yang luar biasa di sana. Dan gue ingat waktu dia gubernur Jakarta ya, dia praktis nggak pernah pasang baliho Ya. gitu, billboard seperti yang dilakukan oleh Fauzi Bowo. Tetapi justru popularitasnya melejit dengan cara yang sangat luar biasa gitu. Iya. bukan cuma di Jakarta, tapi seluruh Indonesia, menembus pelosok-pelosok Indonesia. Saya ingat waktu itu ketemu dengan Pak Abdul Ghani Kasuba, dia gubernur atau calon gubernur pada waktu itu, dia menyebut dirinya sebagai Jokowinya Maluku Utara. Kenapa dia menyebut begitu? Karena kalau dia berkunjung ke pulau-pulau, Maluku Utara kan pulau-pulau, itu dia ketemu orang di daerah di pelosok-pelosok itu Jokowi gitu. Jadi melihat itu dia membahasakan dirinya dia sebagai Jokowinya Maluku Utara. Gitu. Ini cerita pribadi ya. Gitu. Jadi saya pun sama dengan Budi bahwa Pak Jokowi itu akan tetap bisa memaintain popularitasnya menurut saya, walaupun dia sudah bukan presiden lagi. Gitu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya pemirsa semua terkait dengan tanggapan Bang Udari tentang Pak Jokowi dan Mas Gibran yang telah dilepas oleh PDIP sebagai kadernya. Ya seperti apa komentar kalian? Tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya pemirsa semua biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI. Allah.